Selamat pagi, para sahabat yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Kerja belum selesai. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi para sahabat yang sehat walafiat. Di kota Makassar, hampir tiap hari, tiap sore, hujan lebat, mulai ada banjir di mana-mana. Setelah Kongnas Kerahiman Ilahi yang keempat, karena kelelahan, kami juga mengalami batuk, flu, dan bukan hanya kami saja, istri, anak-anak, dan juga semua salesmen di kantor kami kemarin Sabtu tidak masuk. Apa arti semua ini? Kita menyerah atau kita bangkit? Saya ingin mengatakan kepada para sahabat, ketika batuk terus-menerus menyerang, di kepala saya berpikir, mungkin saya ini kena atau bergejala COVID. Gejalanya mirip-mirip. Lalu jalan yang paling mudah, coba tes antigen, ternyata negatif. Namun gejala itu terus berlangsung, batuk-batuk terus, berlendir, kepala kadang sakit. Banyak orang mengatakan, ya Anda komorbid. Nah, saya memang mengidap DM, diabetes, tetapi saya selalu punya keyakinan diabetes bukan menghancurkan saya, tapi saya menghancurkan dia. Yang penting, diabetes mellitus itu DM. Saya selalu ingat seorang bapak tua yang bodinya mantap, umur 80 tahun. Ketika saya masih SMA, di SMA Negeri 1 Samarinda, opa itu mengatakan, saya sudah kena diabetes sejak umur 20 tahun. Mengapa sampai hari 80 tahun saya masih tetap sehat, tidak kurus kayak sapu lidi katanya. Karena apa? Karena saya berpegang pada kata DM, disiplin makan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apa yang harus kita buat dalam kondisi seperti ini? Don't be afraid. Jangan takut. Dengar berita 2023 akan ada krisis global. Ya, karena suku bunga, Fed maupun di mana-mana, dan juga semua orang tahu bahwa sejak Juni atau Juli 2022 ini di negara-negara besar sudah mengalami krisis. Satu hal yang menarik, saya bukan ahli ekonomi, tapi satu hal yang menarik, Indonesia itu negara kita ini, masyarakat kita, masyarakat yang sudah biasa mengalami hal-hal yang buruk yang tidak membuat mereka putus asa. Para sahabat, jangan takut.
Tuhan Yesus mengajar kita untuk setiap hari untuk tidak takut, tetapi takut kepada Dia. Dalam arti apa? Kita menghormati Dia, kita percaya, karena Ia bersabda, barang siapa percaya kepada Aku, Ia tidak akan ditinggalkan. Makanya pada hari ini Dia teguhkan kita. Adakah iman di bumi? Mana imanmu? Berbagai analisa dari para ahli ekonomi, daripada ahli berbagai memang benar. Tetapi kalau kita berinvestasi atau bekerja dengan sangat tidak tergantung kepada barang-barang impor sebagai perangkatnya, atau investasi dengan risiko tinggi, ya kita tidak perlu terlalu khawatir. Kita kembali ke alam, back to the basic. Kembali ke alam. Ya kalau harga-harga naik, ya mari kita tanam sayur sendiri. Mari kita ya menggunakan dana yang kita miliki seefektif mungkin. Ya, tetapi yakinlah bahwa dunia tidak kiamat tahun 2023. Masih ada harapan, masih ada kesempatan bagi kita yang beriman kepadanya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Tuhan beri hidup ini sudah jadi berkat. Menjadi berkat bagi orang lain itu hal yang paling penting. Terlalu memikirkan diri sendiri membuat Anda mengasihani diri. Itulah sumber depresi. Seringkali ya tidak ada manusia di dunia ini yang tidak mau dihargai. Tidak ada manusia di dunia ini yang keberadaannya tidak mau diterima. Semua orang mau diterima. Semua orang mau dihargai. Tapi adakah kita lebih dahulu melakukan hal itu? Kita mau dicintai, tapi kita enggan mencintai. Kita mau dimengerti, tapi kita enggan dimengerti orang lain. Tetapi kalau kita belajar keluar dari diri kita, kita menjadi orang yang optimis, menjadi orang yang percaya bahwa masih ada harapan, masih ada hari esok yang baik. Karena Tuhan kita datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan kepada kita. Masih adakah iman di bumi? Kata Yesus pada bacaan Injil hari ini. Ya, cerita seorang janda yang meminta tolong pada seorang hakim yang lalim. Sebenarnya hakim itu tidak mau menolong karena janda itu kan tidak punya uang untuk membayarnya. Tapi apa kata hakim itu? Daripada dia terus-menerus mengganggu saya, lebih baik saya
menolong dia. Dan Tuhan Yesus berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Kita punya iman tidak? Kita memang bisa punya banyak uang, tapi iman bukan hanya karena uang. Seringkali orang katakan saya percaya karena dia pikir ya depositonya mungkin masih ber-MM. Saya tidak khawatir. Tetapi jangan-jangan kita bisa jadi seperti orang kaya itu. Wahai jiwaku, marilah kita tidur. Kita punya segala-galanya. Dan Tuhan katakan, alam ini pun aku akan mengambil nyawamu. Para sahabat yang terkasih, sabda Allah itu bukan sabda Allah yang mati, tapi sabda Allah adalah sabda Allah yang hidup, kuat dan tajam. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kita boleh baca dalam Ibrani 4 ayat 12. Dan marilah kita percaya Allah akan membenarkan kita, orang-orang pilihannya yang berseru kepada Dia. Marilah kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, sebagaimana yang Tuhan Yesus lakukan. Dia berbuat baik, tidak jemu-jemu. Dan kata Suster Faustina, ada 3 hal perbuatan belas kasih. Yang pertama, perbuatan aksi belas kasih. Kita berbelas kasih bukan karena sikap reaktif, tapi kita berbelas kasih, melakukan perbuatan belas kasih karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Yang kedua, perkataan yang penuh belas kasih. Memang lidah tak bertulang. Kata-kata yang tidak diolah dengan baik bisa menghancurkan orang lain. Lidah yang kecil bagaikan api yang bisa membakar hutan atau yang bisa dipakai untuk memasak makanan-makanan yang enak. Perkataan yang penuh belas kasih itu penting. Perkataan yang membangun, yang memberi optimisme kepada orang lain, yang memberi kebangkitan bagi orang lain. Saya sadari itu. Saya dulunya seringkali menggunakan lidah ini bukan hanya memberkati, tapi juga mengutuk orang lain. Mari kita belajar dan belajar untuk setiap kali mau berkata-kata, terutama kata-kata yang menyakitkan. Kalau itu masih dalam diri kita, itu tidak akan mempunyai dampak yang besar. Tetapi kalau sudah keluar, itu sangat berdampak. Oleh karena itu, ketika kita mau mengatakan hal-hal yang mungkin negatif, kita selalu belajar mengatakan kepada diri kita, tunggu dulu. Marah boleh, tapi jangan melampiaskan kemarahan itu dengan otomatis. Atau minumlah seteguk air dulu sebelum Anda berbicara. Atau beri waktu 2-3 menit. Yang ketiga, doa. Banyak orang berkata, percuma berdoa.
Tidak ada yang percuma di dalam doa. Doa adalah satu-satunya cara untuk terhubung kepada Sang Pencipta. Apapun cara Anda, sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing. Doa membuat Anda sadar bahwa engkau tidak punya apa-apa. Doa, langkah kecil yang sangat dahsyat. Doa memiliki kekuatan nuklir yang luar biasa, yang dapat memindahkan gunung-gunung masalah Anda. Tapi yang penting, adakah iman? Kalau tidak ada, mintalah kepada Dia. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini, di hari Minggu yang luar biasa ini. Engkau mengingatkan kami kembali untuk terus-menerus mencari Engkau. Dalam Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8, Engkau mengajarkan kepada kami bahwa kami tidak boleh putus asa, tidak boleh jemu untuk meminta belas kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu saja. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Amin. Amin.